Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Cewan Rizwani, NIM 052 110134, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan singkat mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, di mana video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah administrasi perkantoran. Uraian pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan menjadi bagian yang sangat vital dalam kebijakan publik. Namun dalam berbagai kondisi, pemerintah kerap melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendidikan, penghematan belanja negara. Efisiensi anggaran pendidikan sering kali dilakukan dengan dalih optimalisasi penggunaan dana. Akan tetapi kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadap kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah yang sudah mengalami keterbatasan sumber daya. Pengurangan anggaran dana pendidikan bisa berpengaruh pada ketersediaan fasilitas belajar, kualitas tenaga kerja, dan program-program peningkatan mutu pendidikan. Pemotongan anggaran pendidikan demi menutup biaya program makanan bergizi gratis telah menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, terpaksa mengurangi fasilitas dan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada para siswa. Selanjutnya adalah dampak pemangkasan anggaran di sektor pendidikan. Yang pertama adalah penurunan kualitas pendidikan. Anggaran yang terbatas dapat berdampak pada turunnya kualitas guru hingga fasilitas pendidikan. Yang kedua adalah bertambahnya angka putus sekolah. Pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan berimbas pada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pasalnya mereka bergantung pada bantuan pemerintah. Yang ketiga adalah sulitnya akses pendidikan di daerah. Jumlah sekolah di kota saat ini belum merata, terlebih di daerah. Beberapa sekolah pun masih belum memiliki gedung sendiri, sehingga pemotongan anggaran pendidikan dikhawatirkan memperlambat pengadaan sekolah-sekolah di daerah. Yang keempat adalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara siswa dan keluarga miskin dan keluarga kaya. Jika bantuan pendidikan bagi siswa miskin berkurang, maka ketimpangan akan terlihat semakin jelas. Selain itu, ada beberapa langkah solutif, yaitu reformasi dalam pengelolaan dana pendidikan. Efisiensi anggaran bukan hanya soal pemangkasan, tetapi juga soal pengelolaan yang lebih efektif. Pemerintah lebih memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Selanjutnya adalah kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah dapat menggandeng sektor swasta dan lembaga filantropi untuk mendukung pendanaan program pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Selain mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor swasta, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung pendidikan. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi secara mandiri. Guru dan sekolah dapat memanfaatkan sumber daya digital yang tersedia secara gratis untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya adalah efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dapat membawa manfaat apabila dilakukan tepat sasaran. Namun apabila tidak dikelola dengan baik justru dapat mengganggu kualitas pendidikan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon kiranya untuk memberikan masukan, dikarenakan paparan ini tidak terlepas dari kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.